Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga pada sehat dan yang pastinya selalu bahagia. Share lagi kegiatan hari ini tuh hari raya Idul Adha, tapi bekerja seperti biasa ya teman-teman, karena saya itu nggak kemana-mana. Dan saya pun tidak sholat sunnah sholat id ya teman-teman, dikarenakan ada halangan, jadi saya itu nggak bisa nge-record bagaimana kondisi pas sholat idnya, karena saya nggak ke masjid ya. Jadi mumpung masih pagi ini saya mau jemur-jemur pakaian dulu sebelum Pak suami dan juga anak-anak pulang dari masjid. Dan sebelumnya saya juga mau minta maaf ya teman-teman apabila di background saya atau di voice over saya itu kedengeran suara kosrak itu tuh Pak suami lagi mangkas rumput ya teman-teman di depan rumah. Yang insya Allah saya akan share atau di-up di YouTube di video selanjutnya. Mudah-mudahan suaranya itu tidak mengganggu di voice over saya ya teman-teman, dan teman-teman itu tetap nyaman mendengarkan dubbing saya yang selalu belepotan ini. Tadinya sih saya itu mau nunggu sampai Pak suami selesai ya, tapi dipikir-pikir saya kan gak punya stok video untuk hari ini, jadi saya dubbingnya itu pagi-pagi banget agar bisa di-up di YouTube pagi ini ya teman-teman. Walaupun Idul Adha, tapi tetap ya emak-emak atau ibu rumah tangga mah itu nggak bisa di stop pekerjaannya. Kalau pagi-pagi ya seperti ini mangpang mengpeng ya teman-teman, ada waktu, jadi dipergunakan tuh waktunya sebaik mungkin untuk bekerja dan mengerjakan pekerjaan di rumah. Pas tadi lagi nyuci, saya tuh udah mandi, udah dandan, pokoknya udah wangi ya teman-teman untuk menyambut Pak suami yang datang dari masjid. Apalagi nanti pas pulang dari masjid suka ada tetangga ya teman-teman yang ke rumah kalau saya itu nggak ke masjid untuk bersilaturahmi. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman, karena kalau saya nggak ke masjid pasti tetangga itu pada ke rumah. Nah terkecuali kalau saya ke masjid ya teman-teman, karena saya itu kan sudah bermaaf-maafan dengan seluruh warga yang ada di desa saya, jadi mereka nggak perlu ke rumah. Makanya saya itu bersiap-siap terlebih dahulu. Nah teman-teman, untuk ngejemur pakaiannya sudah selesai. Ini saya beres-beresin dulu handuk ya teman-teman, biar dijemur di sini aja nggak apa-apa. Dan ceritanya ini tuh siang hari ya teman-teman, saya itu mau lanjut masak karena saya itu dapat daging kurban. Alhamdulillah ya teman-teman, rezeki itu datangnya dari mana aja. Dan kalau dari kampung saya sih nggak ada yang kurban, tapi ini tuh daging kurban dari ibu mertua saya ya teman-teman, karena beliau itu dapat jatah banyak, alhasil dikasih separuhnya ke saya ya teman-teman. Dan ini tuh saya udah kasih ke mama juga mentahannya satu kantong ya teman-teman, karena kalau untuk saya sendiri atau untuk keluarga saya kebanyakan, karena mama juga mungkin mau ya teman-teman daging kambing ini. Dan alhamdulillah mama mertua itu dapat jatah banyak, dikarenakan yang korbannya juga banyak ya teman-teman di kampungnya. Alhasil ya saya juga ketiban rezeki deh ya teman-teman. Tapi ini tuh saya nggak masak atau nggak disate atau gimana-gimana, karena saya mau bikin sayur atau gulai kambing aja untuk temen uli ya teman-teman, karena enak banget nih kalau ada uli yang sudah digoreng, ada sayur kambingnya juga, pokoknya mantap banget. Dan untuk bumbu yang sudah dihaluskan tadi saya pakai bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, lengkuas, pokoknya ya seperti itulah aja ya teman-teman. Dan untuk bumbunya kaldu ayam dan juga gula pasir, udah deh seperti itu. Dan untuk sayurnya udah matang, udah saya angkat juga. Ini saya mau goreng ulinya ya teman-teman, karena alhamdulillah kalau untuk uli sih kemarin saya udah bikin ya teman-teman, jadi hari itu bener-bener bagus, padat gitu ya, jadi nggak ngegeriga-geriga gitu. Kalau digoreng itu enak, empuk, luarnya garing, dalamnya lembut. Nah saya mau goreng ulinya sampai selesai ya. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk sayur gulai kambing dan juga ulinya alhamdulillah sudah matang. Saya mau sajikan ke ruang tamu ya teman-teman, karena Pak suami dan juga anak-anak sudah pada pulang juga, sudah ada di rumah, jadi mereka lagi berkumpul. Kita itu mau menikmati, dan itu langsung saja ya teman-teman, karena itu saya sudah nggak tahan ngeliat uli sama gulai kambing. Mau dicocok-cocok ini nih sama uli ini, pokoknya mantep banget ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang suka kayak gini, yang samaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan untuk Pak suami, beliau itu ngambil beda wadah ya teman-teman. Tadi itu saya sediakan ulinya di piring dan juga gulainya sekalian, dan beliau itu makannya di ruang TV ya teman-teman.
Dan ini tuh anak-anak main HP aja ya teman-teman, saya panggil-panggil, saya bilang yuk makan dulu mumpung anget biar enak dimakannya, tapi ya tetap aja ya namanya juga anak-anak. Tapi alhamdulillah setelah sekian lama saya manggil-manggil anak-anak ya, anak-anak mau juga ya teman-teman. Saya bilang HP-nya diamin dulu, simpen dulu, makan dulu ini nih uli sama gulai kambingnya biar enak kalau makan bareng-bareng. Yuk teman-teman, mari makan. Nah, karena saya itu udah makan ulinya sampai 2 biji ya teman-teman, ini saya mau lanjut untuk cuci piring dulu karena cucian piring benar-benar banyak banget ya teman-teman. Ini tuh bekas makan pagi dan juga makan malam dan juga perabotan bekas masak-masak tadi ya teman-teman. Alhasil ya seperti ini menumpuk gitu ya. Ya beginilah, tapi nggak apa-apa, tetap dinikmati ya teman-teman. Kalau sudah menyajikan makanan untuk Pak suami dan anak-anak, rasanya itu plong banget, rasanya itu tenang gitu ya untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Pas kemarin tuh saya kan bikin uli ya, walaupun udah jadi nggak ada sayur buat nyocol-nyocolnya tuh, tetap aja Pak suami tuh suka menggorengnya ya teman-teman. Dan wadah-wadah ini pun dipakai untuk hasil menggoreng ulinya. Nah begitulah ya keluarga saya teman-teman, suka banget dengan yang namanya uli dan juga sayur. Kalau sayur sih apa aja, yang penting ada temannya buat ulinya ya teman-teman. Opor ayam bisa, daging bisa, kambing bisa ya, pokoknya teman uli. Teman-teman juga pasti tahu ya teman-teman, kalau temannya uli itu paling cocok dengan sayur-sayuran ya, sayur daging misalnya gitu ya teman-teman, sayur ayam. Apalagi kalau ditambah dengan lontong ya teman-teman, dan juga bawang goreng. Nah itu tuh benar-benar mantep banget. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang suka bikin uli sendiri? Yuk silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Semalam tuh nggak nyuci piring, alhasil cuciannya banyak ya teman-teman. Biasanya tuh kalau sore hari saya itu suka nyuci dulu, karena pagi harinya juga suka menumpuk ya teman-teman, bekas sarapan, bekas ini itu. Tapi kemarin tuh karena agak lelah, karena banyak kerjaan juga, jadi saya simpan dulu untuk nyuci piringnya untuk istirahat sejenak ya teman-teman. Pas saya lagi nyuci piring, saya lihat anak-anak, ternyata mereka itu masih makan-makan ya teman-teman, masih makan ulinya juga. Tapi nggak apa-apa, didiemin aja. Takutnya sudah habis piringnya, saya mau ambil gitu ya, mau dicuci sekalian. Ya udah, saya lanjutin aja untuk nyuci piringnya ya teman-teman. Mungkin karena anak-anak itu makannya sambil main HP ya teman-teman, jadi ya gitu, nggak fokus dengan makanan mereka. Tapi ulinya juga lumayan banyak ya, nggak mungkin banget mereka itu ngabisin semua ulinya. Yang pastinya itu bakal sisa sih menurut saya. Tapi habis juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena saya senang juga karena hasil masakan saya dan olahan saya itu dinikmati oleh keluarga saya sendiri. Apalagi kalau mereka senang ya teman-teman, dan kenyang, yang pastinya itu sih yang saya harapkan. Ya begitulah seorang ibu ya teman-teman, apapun yang dimasak yang pastinya itu berniat untuk menyediakan keluarga, yang terutama itu Pak suami dan juga anak-anak. Kalau mereka senang, saya pun ikut senang ya teman-teman, karena apapun yang saya masak itu benar-benar mereka nikmati dan juga mereka senangi. Karena keluarga saya itu nggak neko-neko ya teman-teman, sayur bisa, sayur mau, daging mau, jadi apapun mau, yang penting halal aja ya teman-teman, yang penting rasanya itu juga enak, dan yang pasti itu berkah buat semuanya, amin. Nah dilanjut lagi ke cerita videonya. Alhamdulillah tuh cucian piringnya yang sebanyak tadi itu udah selesai, dan itu saya lanjut aja untuk ngebuang sisaan-sisa makanan yang ada di saringannya ya teman-teman, dan lanjut aja saya cuci, gosok-gosok biar bersih, takutnya itu menimbulkan bau ya teman-teman. Dan juga saya lanjut untuk membersihkan wastafelnya. Gak enak banget ya teman-teman kalau istilahnya sudah cuci piring tapi wastafelnya itu dibiarkan saja, didiemin aja, nggak dibersihin sama sekali. Nah teman-teman, pas selesai nyuci piring, dilihat-lihat itu si Ade sama si AA ya masih menikmati uli dan juga sayur gulai kambingnya. Pokoknya dilihat aja, dinikmati aja ya teman-teman. Pokoknya senang aja kalau mereka itu lagi bersama-sama, makan-makan bersama dan juga bebarengan.
Bukannya kelihatannya itu indah banget ya teman-teman, tapi yang namanya anak-anak ada juga loh perselisihan pahamnya, dan yang pastinya ya mereka itu yang penting nggak saling memukul, nggak saling mengejek, nah itu aja sih. Apalagi mereka itu masa aktif-aktifnya ya teman-teman, saya itu benar-benar harus memantau mereka agar mereka itu nggak keterlaluan dalam bercanda ya, biar nantinya itu nggak jadi perselisihan paham. Ya pokoknya dinikmati aja ya sebagai seorang ibu, benar-benar harus benar-benar mendidik gitu. Nah teman-teman, untuk video kali ini dalam acara Idul Adha sampai di sini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.